everyone, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen hutang. Pengertian manajemen hutang. Manajemen hutang adalah proses mengelola kewajiban keuangan atau utang perusahaan atau individu dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengatur pengeluaran, jangka waktu, bunga, dan sumber dana sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang. Hutang adalah jumlah uang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain. Biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembelian barang atau jasa dengan janji pembayaran di masa mendatang. Hutang dapat berupa utang bank, utang kartu kredit, utang kepada pemasok, atau kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada suatu waktu tertentu. Hutang langsung adalah istilah yang biasanya mengacu pada pinjaman atau utang yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti membeli rumah atau membiayai pendidikan. Pinjaman pendidikan. Dalam kasus ini, dana yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan peminjaman, dan seringkali aset yang dibiayai seperti rumah atau pendidikan digunakan sebagai jaminan. Hutang langsung memiliki beberapa karakteristik penting. Tujuan tertentu. Hutang langsung digunakan untuk tujuan khusus seperti pembelian rumah, mobil, atau pendidikan. Jaminan. Dalam beberapa kasus, aset yang dibiayai dapat digunakan sebagai jaminan atau agunan, seperti hipotek yang menggunakan rumah sebagai jaminan suku bunga. Tingkat suku bunga pada hutang langsung dapat bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan pasar keuangan saat itu. Pembayaran berkala. Peminjam diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala, biasanya bulanan, sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Keterbatasan penggunaan dana. Dana dari hutang langsung harus digunakan sesuai dengan tujuan awal peminjaman dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan lain. Hutang langsung seringkali memiliki manfaat, seperti membantu seseorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit dibiayai secara tunai. Namun, penting untuk memahami sepenuhnya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Perencanaan hutang adalah proses merencanakan bagaimana pengelolaan utang dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, evaluasi utang. Pertama, identifikasi semua utang Anda. Catat jumlah utang, suku bunga, jangka waktu, dan pemberi pinjaman. Ini mencakup hutang seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan lainnya. Yang kedua, prioritaskan utang. Tentukan utang mana yang harus menjadi prioritas. Biasanya, utang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar menjadi prioritas. Yang ketiga, buat anggaran. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan Anda. Ini akan membantu Anda melihat seberapa banyak uang yang dapat dialokasikan untuk pembayaran utang setiap bulan. Yang keempat, perencanaan pembayaran utang. Tentukan rencana pembayaran utang yang realistis. Cobalah untuk membayar lebih dari pembayaran minimum jika memungkinkan, terutama pada utang dengan suku bunga tinggi. Yang kelima, konsolidasi utang. Pertimbangkan konsolidasi utang jika diperlukan. Ini melibatkan menggabungkan beberapa utang menjadi satu utang dengan suku bunga lebih rendah, seperti pinjaman konsolidasi atau transfer saldo. Yang keempat, renegosiasi suku bunga. Coba renegosiasi suku bunga dengan pemberi pinjaman Anda. Beberapa pemberi pinjaman mungkin bersedia menurunkan suku bunga jika Anda memiliki catatan pembayaran yang baik. Yang ketujuh, hindari utang baru. Selama Anda berusaha melunasi hutang, hindari pengambilan utang baru kecuali jika diperlukan. Yang kedelapan, hemat pengeluaran. Temukan cara untuk menghemat pengeluaran sehari-hari agar dapat mengalokasikan lebih banyak uang untuk membayar hutang. Yang kesembilan,
Pertimbangkan penyimpanan darurat. Selalu ada kemungkinan keadaan darurat. Pertimbangkan untuk membangun dana darurat agar tidak terpaksa mengambil utang tambahan dalam situasi darurat. Angka 10, konsultasikan penasihat keuangan. Jika utang Anda sangat kompleks atau Anda merasa kesulitan mengelola utang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau konselor keuangan yang berpengalaman. Perencanaan hutang membantu Anda mengurangi utang dengan cara yang terstruktur dan menghindari kesulitan keuangan. Penting untuk berkomitmen pada rencana tersebut dan menjalankannya secara konsisten. Manajemen hutang yang lancar adalah kemampuan utang untuk mengelola utang secara efisien, membayar tagihan tepat waktu, dan mengurangi utang seiring berjalannya waktu. Berikut beberapa langkah untuk menjalankan manajemen hutang yang lancar. Yang pertama, pemahaman utang. Ketahui secara lengkap semua utang yang Anda miliki, termasuk jumlah utang, suku bunga, dan jadwal pembayaran. Yang kedua, anggaran yang bijak. Buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan dan pastikan Anda mengalokasikan dana yang cukup untuk membayar utang secara rutin. Yang ketiga, prioritaskan utang. Utamakan pembayaran utang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar tepat waktu. Manajemen hutang yang lancar memungkinkan Anda untuk mengurangi utang Anda sambil menjaga keseimbangan keuangan Anda. Itu juga dapat membantu Anda membangun sejarah kredit yang baik dan memajukan tujuan keuangan Anda. Hutang berlebihan dapat memiliki sejumlah resiko serius, termasuk yang pertama beban keuangan. Pembayaran utang bulanan yang tinggi dapat menjadi beban keuangan yang berat. Jika pembayaran utang melebihi kemampuan Anda, ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Yang kedua, tekanan emosional. Hutang berlebihan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang signifikan, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga, buruknya sejarah kredit. Jika Anda gagal membayar utang secara konsisten, itu dapat merusak sejarah kredit Anda. Ini akan membuat Anda kesulitan mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan. Yang keempat, suku bunga tinggi. Utang berlebihan seringkali termasuk utang dengan suku bunga tinggi, seperti kartu kredit. Ini berarti Anda membayar lebih dalam bentuk bunga yang bisa menjadi beban lebih besar. Yang kelima, resiko kehilangan aset. Jika Anda menggunakan aset sebagai jaminan untuk utang seperti rumah atau hipotek, resiko kehilangan aset tersebut jika Anda tidak dapat membayar hutang. Yang keenam, keterbatasan kebebasan keuangan. Hutang berlebihan dapat membatasi kebebasan finansial Anda. Anda mungkin harus terus bekerja keras untuk membayar hutang dan kurang dapat mengajar tujuan keuangan lainnya. Yang ketujuh, kesulitan menyimpan. Ketika sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar utang, Anda mungkin kesulitan untuk menyisihkan dana untuk tabungan atau investasi jangka panjang. Yang kedelapan, potensi kebangkrutan. Jika hutang berlebihan tidak dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat mengarah pada kebangkrutan yang memiliki konsekuensi serius terhadap keuangan Anda. Untuk menghindari resiko hutang berlebihan, penting untuk berpikir matang sebelum mengambil utang, memiliki rencana pengelolaan hutang yang baik, dan hidup sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan hutang yang bertanggung jawab sangat penting untuk menjaga keseimbangan keuangan pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.